Oke, Iya, Mas. betul. Semisal ini pada ujung-ujungnya nanti kita meskipun kita tidak mengharapkan hal tersebut ya, ada mobil yang Mm-mm. dijual ternyata hasil curian. Lalu dari kasus tersebut Mm-mm. bisakah melaporkan si penjual, Mas? Bagaimana penyelesaian kasusnya mungkin? Bisa kalau kalau penyelesaiannya, yang jelas kita balik ke tiga tadi ya, maksudnya cara misalnya penipuan terkait mengenai spesifikasi kendaraan tadi kan, terus penipuan melalui online, terus penipuan ternyata kendaraan tersebut hasil dari kejahatan. Nah, ya yang jelas kita kan udah ada harus memiliki bukti-bukti juga yang kuat untuk melaporkan Hmm. bahwasannya patut diduga telah terjadinya tindak pidana penipuan di 378. 378. 378 nanti saya jelaskan pasalnya dan berkaitan mengenai unsurnya. Hmm. Yang pertama tadi kan misalnya si mobil ternyata spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diinformasikan, ya kan? Hmm. Terus entah spare partnya tadi ternyata sudah tidak ori lagi atau entah barang apa kendaraan tersebut bekas kecelakaan gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Jadi ketika dia hendak melaporkan ke kepolisian di kantor polisi di bagian SPKT, dia Hmm. harus menyertai bukti-buktinya dulu nih. Hmm. Contoh misalnya, dia misalnya dia dapat dari online, Ya. dia screenshot aja, dia screenshot mengenai apa penawarannya. Kan biasanya ada tuh iklan-iklan yang seperti itu Akun ya. ya, akunnya itu di screenshot. Nah, terus syukur ketika dia melakukan transaksi, dia minta KTP-nya, jadi biar lebih jelas siapa pelakunya yang patut diduga sebagai pelaku. Nah, habis itu dengan dia menunjukkan informasi mengenai unit yang dia udah pegang. Jadi dari kepolisian pun juga bisa mengecek, oh ternyata tidak ada ketidaksesuaian dengan apa yang diinformasikan. Hmm. Nah, terus bawa juga misalnya baiknya ketika transaksi seperti itu ajak teman, teman itu juga bisa dijadikan saksi untuk menunjukkan bahwasannya uh, dia mendengar secara langsung dan ada di lokasi, intinya ada di lokasi Hmm. ketika transaksi tersebut, dan itu bisa dijadikan alat bukti untuk membuat laporan begitu. Itu saksi atau teman yang kita ajak tadi termasuk membubuhkan tanda tangan juga, Mas, di atas kertas mungkin. Butuh tanda Nah, tangannya nggak itu? bisa bisa juga seperti itu. Jadi untuk memperkuatkan, menyatakan bahwasanya, jadi kan itu kan ya ibarat kata walaupun Ya. di bawah tangan kan, kalau perjanjian yang ditulis dengan materi aja tidak dinotaris, itu perjanjian bawah tangan. Nah, itu sebagai bukti otentik juga sebenarnya, sebagai petunjuk untuk pihak kepolisian menentukan, oh siapa-siapa aja nih yang terlibat dalam dalam dugaan kasus penipuan ini seperti itu. Bahan penyelidikan selanjutnya ya oleh Ya, kepolisian. betul, betul. Jadi kan nantinya misalnya yang ada di di surat perjanjian tersebut ada tanda tangan Mas Mas Krisna misalnya Hmm. sebagai seorang saksi. Nah, nanti di situ Mas Krisna akan dihadirkan untuk dimintai keterangan di kepolisian. Begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.